warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Apik Sulteng. Berani melapor itu baik. Halo semua, saya Ririn, 18 tahun, Indonesia. Ini kayak putri Indonesia saja ya. Amin ya. Nah, Amin. nah mungkin di sesi yang satu bukan putri Indonesia. Iya, oke. Nah, hari ini kita mungkin edisi perdana podcast Apik Sulawesi Tengah yang spesial ya, karena podcast ini didukung langsung oleh Rutger Indonesia. Tepuk tangan dong. Yeay. Luar biasa. Nah, tujuan kita sebenarnya bagaimana melakukan podcast ini sebenarnya adalah melakukan kampanye terkait dengan pencegahan kekerasan berbasis gender, seksual yang menimpa perempuan, anak, kelompok rentan lainnya yang lebih khususnya ya anak-anak muda saat ini. Nah, apalagi Indonesia masuk pada angka nomor 5 ya penyumbang kasus tertinggi di Indonesia. Saya sebenarnya tidak bisa mengucapkan ngeri karena memang ini ada wilayah kita ya, Sulawesi Tengah ya kan. Nah, sehingga mungkin alangkah baiknya kita akan bicarakan soal ini di sesi podcast kita hari ini. Nah, topik kita podcast pada perdana ini adalah kesehatan reproduksi di kalangan usia muda. Berbicara tentang podcast kita atau tema kita pada hari ini, saya kedatangan tamu nih, narasumber yang sudah mungkin dikenal banyak orang di Palu khususnya. Saya langsung saja perkenalkan. Hai Dwi, ini Hai, orangnya. Karirin. Sudah kelihatan Hai, dari tadi ya. teman-teman semuanya. Sudah kelihatan dari tadi. Cantik kan? Iya dong. Luar biasa ya tendanya orang Palu. Iya, emang kenyataannya. Nah, Dwi ya, ini sapaan akrab ya yang familiar yang saya mungkin kenal juga Iya. seperti itu. Nah, Dwi ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Karirin sehat? Iya dong, Pencernaan sehat. lancar ya? Seperti dirimu lihat, makin bengkak ya, Aduh. bukan bengkak yang lain. Nah, bagaimana aktivitasnya Dwi? Lancar? Alhamdulillah untuk aktivitasnya lancar, kerjaan alhamdulillah juga lancar dan juga di organisasi pun tidak ada hambatan. Ih, keren. Nah, Dwi ini salah satu perempuan yang menginspirasi karena dia dengan usia muda saat ini sudah banyak kegiatan-kegiatan baik di desa maupun di kota deh kita bilangnya. Banyak aktivitasnya yang saya tidak perlu sebut satu-satu nih. Kalau mau kenalan nanti nanti di add saja akun media sosialnya. Nah, bisa mungkin dicatat nanti dimunculkan ya di bawahnya. Iya. Nah, by the way, Dwi ini adalah salah satu person ya atau salah satu member dari satu komunitas yang ada di Palu. Tujuan mereka sangat mulia karena mereka sedang mengkampanyekan kesehatan reproduksi ya. Komunitas ini adalah Reprodu Talk ya. Iya. Saya pastikan Reprodu Talk Iya. ya. Saya tidak punya wewenang untuk memperkenalkan karena saya bukan member, karena saya bukan relawan bagian dari situ. Nah, mungkin saya langsung saja. Dwi, silakan kenalkan apa sih komunitas ini? Iya. Ya, silakan. Terima kasih Karirin ya. Untuk teman-teman yang menonton, hai. Jadi komunitas Reprodu Talk ini adalah sebuah gerakan anak muda yang sebenarnya ini didirikan dari tahun 2021, tepatnya tanggal 15 Mei. Jadi dulu kami masih beranggotakan sekitar 3 orang untuk mencetus gerakan ini kayak. Jadi kita berfokus ke kesehatan reproduksi dan lebih ke membicarakan bagaimana masalah-masalah yang ada di Kota Palu dan juga masalah-masalah yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kespro itu sendiri. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, dari kami yang hanya 3 orang, banyak volunteer-volunteer yang terkait. Itu alhamdulillah Kak, berarti kan sudah ada gerakan atau suara-suara hati nih untuk melihat permasalahan yang ada di Kota Palu ataupun di kota-kota atau kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi di dalam Reprodu Talk ini sendiri kami dimayoritasi oleh tenaga-tenaga kesehatan, dan kebetulan saya sendiri adalah bidan dan juga teman-teman yang lain ada yang perawat, ada yang ahli gizi dan juga ada yang psikolog. Dan walaupun kami belum punya base camp atau tempat, jadi kami ini masih ada di mana-mana lokasinya. Jadi saya di Palu, teman ada yang di Jakarta, ada yang di Banten, ada yang di Palembang, kemudian ada yang di Kupang, ada juga yang di Toli-Toli. Jadi kami untuk koordinasi sendiri mengkampanyekan tentang Kespro itu melalui daring atau online gitu sih Kak. Oke, banyak membernya ternyata ya sudah. Ya, alhamdulillah. Ada yang di Jakarta, ada yang Ya. di Kupang, ada yang bahkan di Pulau Sumatera sana.
Artinya memang memperluas Iya. akses ini banyak yang bisa ikut sebenarnya ya. Mungkin Ya. bisa jadi besok lusa Reproduktor ini juga bisa ada nanti di Jakarta nih, ya Amin, kan? amin, Amin ya. amin. Ya, kita doakan biar lancar, lalu Ya. kemudian memperluas apa namanya pelayanannya. Nah, bicara tentang komunitas ini yang tadi Dwi sudah perkenalkan sebenarnya tidak terlalu dalam. Nah, saya penasaran seperti apa sih kegiatan-kegiatan ini. Kita kita bicara tentang konteks wilayah Palu nih. Iya. Seperti apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di wilayah Palu atau secara umum di wilayah Sulawesi Tengah. Iya, jadi kalau untuk kegiatan dari Reproduktor itu sendiri, kami masih dalam tahap kampanye melalui sosial media berkaitan dengan apa sih kesehatan reproduksi ini secara dasar. Apa Oke. sih kalau kita bicara tentang reproduksi yang ada di kepala kita itu apa? Jadi lebih Oke. ke meluruskan dan memberikan informasi yang tepat. Kespro itu apa biar tidak banyak orang yang menjadi salah kaprah dan eh, kita sebisa mungkin menjadikan ini bukan menjadi isu yang sensitif, sehingga ini kami harapkan ketika kita ingin membahas tentang isu-isu Kespro kedepannya itu orang-orang sudah tertarik dan mau dan tidak malu-malu lagi kalau kita membahas tentang Kespro ini sendiri. Jadi kita lebih membuat webinar tentang Oke. perkenalan Kespro, kemudian penyakit-penyakit menular seksual, IMS, IMS, ya. kemudian bagaimana sih tindakan-tindakan untuk menjaga personal hygiene, lebih seperti itu. Dan nanti insya Allah bulan Juli ini kita mau adakan webinar lagi, kita koordinasi dan juga kolaborasi dengan dokter tanpa stigma yang ada di Jakarta Oh juga ya, ya, gitu. oke. Keren ya, mereka ini sudah banyak kerjasama. Termasuk yang saat Iya, ini kita kerjakan sama-sama, sebenarnya adalah benar. bentuk kerjasama Iya. kita dengan kawan-kawan Reproduktor. Saya sangat suka karena memang ternyata sudah banyak hal yang dikerjakan. Iya. Juga termasuk dengan kalau saya tidak salah lihat ya, itu ada kayak seperti hotline Iya, begitu untuk kayak betul. layan Konsultasi. aduan, konsultasi Iya. gitu ya. Ada juga ya Ada, ternyata. ada. Oh, oke, mungkin sebentar bisa di-share ya Oke. nomor hotline-nya Iya. sebentar pas kita apa namanya? Apa yang apa kasus ya? Tadi kan sudah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apa semuanya. Yang jelas pasti banyak tantangan ya pertama. Iya. Tapi saya penasaran dengan persoalan kasus. Iya. Nah, kalau bicara tentang kesehatan reproduksi jelas ada kasus juga dong, ya Betul. kan? Nah, bagaimana dengan kasus yang terjadi di wilayah Palu khususnya? Iya. Apakah itu ternyata ada? Lalu kemudian seperti apa kasusnya? Tinggi kah atau bagaimana? Jadi untuk kasus kesehatan reproduksi itu sendiri Kak, dari tahun 2021 data yang saya dapatkan dari Komnas Perempuan ada sekitar 2.363 kasus yang terjadi. Nah, khususnya untuk di bulan Februari sampai bulan Maret itu ada sekitar 116 dan yang terbanyak itu presentasinya adalah perempuan. Nah, disitulah kami mulai berpikir kok kenapa perempuan ya? Ada apa dengan perempuan itu? Kita bukan berarti mendiskriminasi atau tidak mementingkan laki-laki, bukan. Tapi karena presentasinya di sini risiko tertingginya adalah perempuan, makanya kami juga sambil mencari tahu ada apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti yang tadi Kak Ririn sudah sampaikan, kami memang membuka ruang konsultasi melalui media sosial Instagram. Nah, dari situ ada juga beberapa teman-teman yang konsultasi sama kami tentang masalah reproduksinya. Ada yang berkaitan dengan menstruasi, ada yang berkaitan dengan apakah ini saya kena infeksi menular seksual nggak ya, dan bahkan ada juga yang berkonsultasi tentang psikisnya karena di keanggotaan kami ada juga seorang psikolog. Nah, jadi untuk seperti itu sih Kak. Tapi menurut kami secara mayoritas itu masalah reproduksi di Kota Palu itu masih tinggi. Ya. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, masih banyak yang belum berani, masih malu, takut karena ini masih menjadi isu yang sensitif bagi Sensitif, masyarakat benar, di luar benar. sana. Oke, tadi kan kasus nasional yang 2000 Iya. sekian kasus. Nah, Iya. untuk wilayah Palu sendiri tadi mungkin Dwi belum sebutkan kasus di wilayah Palu. Iya. Ada berapa kasus yang terjadi di Palu? Ya,
Untuk yang kasus di Palu itu yang tadi di bulan Februari sampai bulan Maret itu data dari DP3A. DP3, oke. DP3A Sulteng itu sekitar 116 dan 119, oke. itu masih bertambah lagi di bulan-bulan berikutnya karena belum Iya, terakumulasi. tapi belum terakumulasi, Iya, belum untuk terupdate ya. total. Heeh. Jadi kita bisa bayangkan di 2 bulan, 3 bulan saja sudah bisa mencapai 100 lebih. Iya, Bagaimana kalau benar. kita hitungan 12 bulan dalam Heeh, satu satu tahun? tahun. Ya, kalau kita bisa ambil 100 lebih, berarti kalau kita kali mau ke 12 bulan bisa hampir 1000 kasus kita mau dapatkan. Tapi Mungkin dan jangan sampai bisa ya. jadi. Iya, itu. Pada prinsipnya mungkin karena ada kayak seperti Fenomena gunung es. fenomena gunung es Betul, ya Kak. betul, Kasus betul. itu sebenarnya fenomena gunung es. Yang nampak itu sebenarnya adalah mereka-mereka mungkin yang terlapor atau Iya, mereka yang akses layanan yang tersedia gitu iya. kan. Tapi kita tidak tahu kemudian seperti apa sih situasi di luar sana ya Dwi ya. Betul, betul, Kak. Itu mungkin salah satu tantangan. Tadi Dwi juga bilang bahwa ternyata dari kasus yang ada itu penyumbang tertinggi adalah persoalan perempuan ya ternyata Betul. yang menyumbang atau mendominasi. Iya. Selain perempuan ada kasus apa sih kelompok-kelompok rentan lain misalnya Iya, disabilitas kah atau iya. apa? Nah, jadi sebenarnya karena ini belum terekspos semuanya, banyak kelompok-kelompok minoritas bukan juga minoritas ya. Ya, Kita jangan sampai ada yang tersinggung kalau kita iya. bilang kelompok minoritas. Kelompok Jadi rentan lah kelompok ya. ya kelompok berisiko di situ ada perempuan, ada anak-anak, ada teman-teman trans, ada teman-teman kelompok dari Disabilitas. disabilitas. Oda. Oda, benar betul sekali. Itu kelompok yang paling rentan yang untuk berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Yang Oke. pertama kenapa? Karena mereka masih merasa malu, ada yang merasa malu dan tidak punya keberanian diri untuk istilahnya speak up atau Oke. show off apalah namanya gitu. Ya benar. Untuk berani menceritakan tentang ada sesuatu yang beda di tubuh saya itu. Nah, jadi melalui komunitas ini, melalui gerakan ini, harapannya untuk teman-teman yang ada di luar sana jangan malu, kenali diri sendiri, ayo kita untuk konsultasi sama-sama, nanti apapun yang terjadi tenang, privasi akan dijaga. Benar. Jadi memang sih betul dibilang tadi bahwa mungkin dari apa yang dirasakan kelompok-kelompok yang tadi Iya, disebutkan adalah rasa tidak aman, ya kan betul. muncul ada rasa kayak seperti saya punya perbedaan, saya tidak seperti normal yang pada Iya. umumnya. Ya kayak insecure Iya, ya betul, untuk betul. bershow up atau Saya. mau terlihat kepada orang lain. Oh saya kok wajar kamu kalau sakit atau wajar Iya, kalau kena IMS betul, karena betul. begini sifatmu dan sebagainya. Nah ini yang membuat kayak seperti kita mungkin tidak mau ya kan untuk malah apa sih untuk akses layanan kesehatan kan sebagainya. Kalau kesehatan reproduksi kan biasanya erat kaitannya dengan persoalan layanan kesehatan ya seperti itu. Nah, terkait dengan kasus yang tadi, saya penasaran dengan terkait apa presentasinya nih. Apakah usia muda juga penyumbang dari kasus tersebut lebih tinggi atau tidak sih dari kasus yang tadi disebutkan? Iya, jadi yang agak mengagetkan ini Kak Ririn ya. Heeh. Jadi sumbangsi terbesar itu banyak di usia muda. Itu data dari Oke. Komnas Perempuan juga dan juga bahkan Dinas Kesehatan bahwa masih banyak yang terkena masalah kesehatan reproduksi itu di bawah usia 20 tahun. Nah, ini berkaitan juga dengan pernikahan anak atau pernikahan dini, Kak. Oke. Nah, makanya kami di situ kami tergerak bagaimana ya biar teman-teman kaum muda di luar sana itu bisa sadar, bisa peduli dengan lingkungan masing-masing sehingga kita bisa sama-sama kita bukan mau munafik langsung bilang kita ingin menurunkan angka bukan, tapi kan Iya. setidaknya kita mencoba mengurangi risiko Kak ya setidaknya gitu sih. Seminimal mereka Seminimal mungkin sadar, dan mereka tahu iya ya kan dan kemana saya harus memeriksakan kalau betul ada kejadian atau iya terjadi saya, keluarga saya, lingkungan saya seperti itu ya iya seminimal itu. Nah, apa saya sebenarnya kalau dari sudut pandang saya mungkin itu tidak objektif. Nah, kira-kira menurut Dwi ya kasus yang terjadi tadi atau yang sudah disebutkan apa sebenarnya faktor-faktornya? Apa saja sebenarnya yang membuat itu bisa terjadi gitu kan? iya. Jadi untuk kasus yang kenapa sampai berisiko bahkan tinggi itu karena ketidaktahuan, tidak adanya Oke. pengetahuan
atau kurangnya minimnya edukasi, kurangnya informasi yang didapatkan, dan masih bingung juga sebenarnya informasi yang valid, yang tepat itu saya harus kemana sih. Oh Nah, ya. makanya sebenarnya yang digadang-gadangkan selama ini adalah pendidikan seksual. Nah, Ya. kapan sih sebenarnya kita harus mendapatkan pendidikan seksual itu sendiri? Dan memang benar pendidikan seksual itu harus kita dapatkan sedini mungkin atau secepat mungkin, bahkan sampai di ranah keluarga, Kak. Walaupun memang akan ada porsi-porsi tertentu, tidak langsung diajarkan sekaligus, tapi ada tahapan-tahapan di Oke. usia-usia tersebut. Nah, kemarin saya juga baru mengikuti webinar bersama dokter tanpa stigma, Oke. dan alhamdulillah saya dengar kabar bahwa dari Kementerian Agama dan Kemendikbud itu sudah sementara menyusun modul Oke. modul tentang pendidikan seksual Wah, untuk keren ini. di tahapan yang di sekolah SMP dan juga SMA. Sekolah Dan menengah ya berarti ya ya. betul, dengan harapannya ini berkelanjutan dan guru-gurunya di training, jadi akan ada kaderisasi. Dan saya juga masih penasaran bagaimana nih bentuk pendidikan seksual, maaf, Iya, iya benar. pendidikan seksual. Sangat bersemangat, Kak, karena Iya, iya. akhirnya ada juga Iya, ini ternyata bisa kerjasama gitu, bisa mengamankan. upaya sebenarnya ini yang Betul. terjawab gitu kan. Iya. Kayak kemarin ada kayak seperti peraturan Permendikbud ya, Iya, betul. terkait pencegahan kekerasan Iya. seksual di kampus. Itu sebenarnya juga salah satu upaya yang selama ini kita perjuangkan gitu kan. Iya. Akhirnya terjawab juga. Iya. Ini juga informasi nih, ya kan? Tapi nanti Nah. kalau memang sudah ada modulnya pasti akan kami share kok, Kak. Oh keren. Salah satu apa ya yang kita harapkan sebenarnya bagaimana di sektor pendidikan itu masuk ya, di ranah pendidikan itu masuk karena kita tahu bahwa penting sekali peran sekolah menengah apalagi ya, karena kasus tadi ya ternyata usia muda banyak yang menyumbangnya, ternyata usia muda. Nah saya penasaran juga nih kawan-kawan Reprotalk, ternyata bagaimana menjangkau kawan-kawan muda, Iya. caranya, metodenya atau Iya. strateginya seperti apa sih? Nah, jadi kan untuk menjangkau seluruh teman-teman yang ada di luar sana kan butuh waktu, Kak, ya. Iya. Dan kami juga anggotanya belum terlalu banyak sekali. Otomatis kami yang ada anggota di dalam itu harus ada komitmen dulu. Oke. Jadi untuk kami yang ada di dalam harus menyebarkan di lingkungan-lingkungan kami. Contoh, karena saya juga ada pekerjaan, jadi saya bilang ke teman-teman yang ada di kantor, silakan untuk berkonsultasi apapun berkaitan dengan kesehatan reproduksi di luar jam kerja. Jadi di situ juga menjadi bentuk kampanye kami dan juga teman-teman yang sebagai anggota Reprodutalk setidaknya bisa menyebarkan kesehatan reproduksi ini sendiri. Nah, setelah kami telah membuat satu komitmen, Iya. dan juga kami melalui platform yang tadi Instagram, kami live Instagram, streaming, iya. kemudian kami buat Zoom, kita Oke. kerjasama, dan bahkan seperti ini kami Iya. kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di luar kota Palu, membahas tentang isu-isu kesehatan reproduksi seperti itu. Ih keren ya, ternyata bagaimana mengakses ternyata memulai dari lingkungan masing-masing. Jadi kayak kita juga sebenarnya kalau kita mau pengen diterima keluarga ya kita harus memulai dari keluarga Betul, dulu ya betul. kan, kasih Iya. kesadaran, kasih apa. Jadi misalnya Dwi tadi kasih contoh bahwa saya melakukannya dengan lingkungan saya, Iya. keluarga saya gitu kan. Dan jangan lupa juga, ayo melapor ya Iya, kan. betul. Ingat, berani melapor itu baik. Against ya. Nah, jelas karena sudah banyak sekali, belum cukup 2 tahun ya ternyata Iya, masih Reprodutalk jalan 1 ini tahun, ya, ya. ternyata tapi sudah banyak yang dilakukan ya. Luar Alhamdulillah. biasa ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Reprodutalk. Saya penasaran dengan jelas kalau kita sedang melakukan kegiatan aktivitas apapun itu ada hambatan dan tantangan. Iya, betul. Saya penasaran seperti apa sih hambatan kalian, karena tadi kerjanya kayak gini, isunya Betul, kayak gini, tapi ternyata kalian juga volunteer-volunteernya Iya. itu adalah orang-orang yang di luar sana yang Iya. kita tidak tahu dari komunitas mana, dari mana, dari kerjanya apa gitu kan. Iya. Tantangannya seperti apa sih kalian Dapatkan. dalam melakukan komitmen ini seperti itu? Ya, jadi untuk tantangan dan hambatan sendiri ada 2 kayak, satu tantangan internal dan Oke. juga ada yang eksternal. Eksternal. Kalau tantangan internal itu sendiri seperti yang saya sampaikan, kami bukan berada di satu lokasi yang sama. Oke, Jadi baik. membutuhkan waktu, koordinasi, dan juga internet. Oke, jaringan ya. Iya, jaringan juga harus Jaringan memadai. penting, Jadi harus ternyata. di atas 4G. Harus ada setidaknya kita wifi kalau mau koordinasi, mau rapat, meeting atau Oke, apapun baik. itu. Jadi untuk
tantangan dan hambatan yang dari eksternal itu Kak, seperti yang tadi juga saya sampaikan, belum banyak yang berani, belum banyak yang mau, banyak yang masih malu. Jadi kami juga kan tidak boleh memaksa, ayo kamu harus memeriksakan diri. Kita nggak boleh seperti itu, tapi lebih ke pendekatan agar kita jelaskan dulu sebenarnya cash pro itu apa sih, terus apakah nanti privasi akan dijaga. Nah, jadi seperti itu sih untuk hambatan-hambatan eksternal ya, Kak. Oke, banyak hal ya kalau bicara tentang hambatan sebenarnya, banyak faktor lah ya. Betul. Kalau eksternal tadi yang Iya. Dwi bilang ya, kalau internal kita tidak bisa Iya. terlalu Contoh jauh ya. membahas Iya. apa sih gitu. Apa masalah kamu itu Iya, kepo iya. namanya. Oke baik, setelah kita apa tantangannya ya, mungkin kalau tantangan tadi yang diutarakan tuh sebenarnya juga mungkin LBH Apik juga mengalami sebenarnya kurang lebih sama lah ya. Orang mungkin banyak yang belum mau melapor Iya, karena tidak betul. paham. Dan itu sebenarnya terbukti pengalaman kita kemarin penyuluhan hukum itu, mereka tidak paham tentang sebenarnya saya ini berada pada fase mana sih? Apakah saya korban, apakah saya pelaku atau Iya. kayak begitu? Itu Iya. ibu-ibu pada tidak tahu seperti itu posisinya. Pas kita bilang kayak gini nih di seperti ini posisinya, seperti ini ketika kita jadi korban misalnya, semua pada bicara. Jadi memang belum tahu sebenarnya pada dasarnya. Nah, harapannya seperti apa kalau untuk Dwi sendiri dengan kawan-kawan reproduktor sendiri? Apa harapannya ke depannya seperti apa? Harapannya, harapan untuk kedepannya ini semoga informasinya lebih meluas lagi Kak. Oke. Lebih menjangkau teman-teman yang ada di kabupaten ataupun di desa-desa manapun itu, Benar. bahkan yang belum ada internet sekalipun. Dan Benar. juga didukung dengan informasi yang saya dapatkan kemarin, akan ada masuk modul di kurikulum terkait dengan cash pro itu sendiri, alhamdulillah. Betul. Dan harapannya juga ke depan semoga masih makin banyak teman-teman yang peduli tentang cash pro. Dan juga Penting sekali, kalau ya. teman-teman di luar sana yang mau bergabung jadi volunteer Nah. di Reprodutalk, silahkan kunjungi Instagram kami. Di situ kami sediakan form khusus untuk volunteer dan juga untuk teman-teman di luar sana kalau mau konsultasi gitu sih Kak. Iya, ada Instagramnya juga ya. Ada, Akun iya. Instagramnya apa sih kalau boleh tahu nih? Akun Instagramnya itu Reprodutalk, mungkin ada di bawah sini Kak ya Iya. Dan Nanti juga muncul. ada hotline khusus untuk Oke. volunteer dan untuk teman-teman yang mau konsultasi. Mau konsultasi Iya. ya, noted. Mau konsultasi silakan dijamin ya, confidential namanya, Iya. rahasia benar-benar. Terjaga. Nah, kita juga sebenarnya berharap bahwa sebenarnya kerja-kerja kita, kerja-kerja kemanusiaan kita selama ini yang kita bangun itu bisa berjalan lancar, lalu kemudian bagaimana berjangka panjang. Lalu kemudian banyak orang yang mau belajar, banyak orang yang mau mengakses apa yang telah kita sediakan. Saat ini juga Apik juga menyiapkan banyak hal ya, termasuk layanan bantuan hukum gratis bagi perempuan dan anak yang tidak mampu dan menjadi korban secara langsung atas kekerasan yang terjadi, baik itu pelakunya adalah suami, saudara dan sanak saudaranya seperti yang lainnya seperti itu. Baik, tidak terasa ya kita sudah berada pada penghujung sesi diskusi kita kali ini ya Dwi ya. Sayang sekali sebenarnya ini menarik untuk kita diskusikan lebih panjang lagi, lebih dalam lagi. Sebenarnya tentang IMS aja satu topik itu panjang kalau kita mau bahas. Apa Nanti itu Kak ya. IMS ya kan nanti Iya, mungkin kayaknya boleh, Kak ya. satu saat atau satu kesempatan Iya. kita bisa bahas tentang topik infeksi menular seksual bisa jadi. Nah, namun ya waktu kita lah yang mungkin terbatas di sesi perdana kita ini. Saya ucapkan terima kasih Dwi sudah kasih, Kak. hadir pada undangan kita kali ini, sangat bermakna, sangat apa ya menurut saya ya ini pembuka yang sangat-sangat menggugah kita karena kita bahas kekerasan berbasis gender tapi dibuka dengan persoalan cash pro benar cash pro. Nah karena memang cash pro itu adalah gerbang utama sebenarnya ya kan, bagian dari gerbang utama terjadinya kekerasan berbasis Satu paket itu, gender. Iya benar, satu paket. Tadi Dwi sudah bilang bahwa perempuan ternyata yang banyak mengalami semuanya itu bagian dari kekerasan berbasis gender sebenarnya. Sebelum saya akhiri mungkin Dwi ada lagi mau disampaikan terkait dengan perkenalan Reprodutalk? Oh iya, mungkin saya ulangi lagi ya buat teman-teman yang ada di luar sana, silakan mengunjungi Instagram kami namanya @reprodutalk.
Di situ ada link yang tersedia khusus hotline. Jadi ada dua, satu untuk yang volunteer, satu untuk yang ruang konsultasi publik. Untuk konsultasi itu sendiri bisa bermacam-macam, dari segi usia silakan mengakses, bisa dari masalah kesehatan psikis dan juga bisa kesehatan fisik maupun kekerasan berbasis gender juga boleh Kak. Dan kami juga tenang saja, privasi akan terjaga, jadi seperti itu. Dan teman-teman volunteer silahkan bergabung bersama kami biar makin luas jangkauan kita memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di luar sana. Iya, luar biasa. Nah, terbuka ya untuk siapa saja, latar belakang Anda apa aja itu terbuka Tidak untuk mesti orang kesehatan, Tidak Kak. mesti orang kesehatan. Itu lagi ya noted ya. Tidak mesti harus anak kesehatan, siapapun bisa. Gitu. Karena memang bicara tentang Cashpro itu sebenarnya luas ya, siapapun bisa belajar, siapapun bisa menyampaikan. Nah, saya juga mau pengen sampaikan nih, jangan lupa dong bantu di subscribe akun channel Apik Sulteng ya kan. Lalu kemudian like, berikan komentar yang produktif, lalu bantu kita untuk share ke media sosial Anda. Kami juga memiliki nomor hotline, sebenarnya tidak kalah saing dengan Reprotok dong. Apik juga punya nomor hotline ya, bisa Anda akses jika mengalami atau menyaksikan secara langsung kasus-kasus yang terjadi baik diri Anda, bahkan mungkin ya bisa terjadi, kita tidak tahu, keluarga atau di lingkungan Anda. Nah, bisa menghubungi di nomor 0811 4540 1616. Saya Ririn mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast Apik Sulawesi Tengah edisi perdana. Saya Ririn. Saya Dwi. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton podcast perdana Apik Sulawesi Tengah. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.